Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, dahsyat, Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar tema 2 kegemaranku subtema 2. Masih bersama Ustazah Hasanah. Sebelum kita mulai belajar, kita baca doa bersama-sama dulu ya. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuan dan kemampuan memahaminya kepadaku. Rabbi shrah li sadri ayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskanlah kekakuan lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar subtema 2 gemar bernyanyi dan menari. Kita melanjutkan ke pembelajaran 6. Namun sebelum kita mulai, siapkan peralatan belajar kalian ya. Yang pertama, pensil dan penghapus. Kedua, buku pena 1A dan LKS tema 2. Jangan lupa stabilo untuk menggarisbawahi hal-hal penting yang ada di buku penamu. Kita mulai pembelajaran 6 bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang ungkapan kekaguman kepada idola. Buka buku pena 1A halaman 124 sampai 125 dan siapkan stabilomu. Sudahkah kalian membuka buku pena 1A halaman 124 sampai 125? Kalau sudah, kita baca bersama-sama. Apakah kamu mempunyai idola di keluarga? Apa itu idola? Idola adalah orang yang dikagumi. Orang yang kita kagumi, yang kita sukai sehingga kita ingin meniru dan mencontoh sikap dan perilakunya. Kita baca bersama. Jonas kagum kepada ayahnya. Ayah Jonas adalah seorang dokter. Ayah Jonas membantu orang yang sakit. Jonas ingin membantu seperti ayahnya. Berikut ini ada beberapa pertanyaan. Jawabannya sesuaikan dengan bacaan yang ada di buku pena 1A halaman 124 sampai 125. Kita jawab bersama-sama ya. Siapa orang yang dikagumi Jonas? Ya, ayah Jonas. Apa pekerjaan ayah Jonas? Betul sekali, seorang dokter. Mengapa Jonas ingin menjadi seperti ayahnya? Karena ingin membantu orang lain. Hebat jawaban kalian, tepat sekalian. Kalian masih mengingat teks bacaan yang kita baca bersama-sama tadi. Rajin membaca ya. Selanjutnya, kalian anak hebat. Kalian bisa mengingat dan menjawab dengan benar. Semoga kalian dapat meraih cita-cita seperti orang yang kalian idolakan. Kita melangkah ke pembelajaran 6 PPKN. Kali ini kita akan belajar tentang rukun dengan kakak. Terlebih dahulu, kalian buka buku pena 1A halaman 125 sampai 126 dan siapkan stabilo kalian. Kita baca bersama-sama dulu ya. Lani mengagumi kakaknya. Kakak Lani sering menjadi juara kelas.
Kakak Lani selalu menemani Lani belajar di kamar. Kakak Lani juga memberi semangat kepada Lani. Kakak dan adik harus selalu rukun. Nah, kalimat ini, kakak dan adik harus selalu rukun. Kalian beri garis bawah dengan stabilo kalian. Sudahkah kalian memberi garis bawah pada kalimat kakak dan adik harus selalu rukun? Kalau sudah, kita lanjutkan membaca. Lani dan kakak saling menyayangi. Saling menyayangi merupakan contoh sikap rukun. Kalimat ini juga kalian beri garis bawah. Kalimat saling menyayangi merupakan contoh sikap rukun. Kalian garis bawahi dengan stabilomu. Sudah selesaikah kalian memberi garis bawah? Kalau sudah selesai, kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya. Apa kalian memiliki saudara? Bagaimana sikapmu kepada kakak atau adikmu? Kalau kalian sebagai adik, kita harus hormat kepada kakak. Berkata yang sopan kepada kakak. Mematuhi nasihatnya. Dan tidak bersuara keras kepada kakak. Jika kalian sebagai kakak, kalian harus sayang kepada adik kalian. Jika adik kalian menangis atau bersedih, kalian harus menghiburnya. Adik dan kakak harus saling menyayangi. Perhatikan kedua gambar berikut ini. Gambar pertama, gambar kedua. Berilah tanda centang di bawah gambar yang menunjukkan sikap sayang kepada saudara. Manakah gambar yang menunjukkan sikap sayang kakak dan adik? Ya, betul. Gambar kedua. Kakak dan adik bermain bersama. Mereka rukun dan saling menyayangi. Anak hebat selalu patuh dan hormat kepada kakak dan sayang kepada adik. Selanjutnya, pelajaran 6 matematika. Kali ini kita akan belajar tentang menyelesaikan masalah berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan. Buka Bupena 1A halaman 126. Kita baca bersama-sama ya. Rio memiliki 6 mobil mainan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayah membelikan lagi 2 mobil mainan. Dibelikan lagi oleh ayah sebanyak 1, 2. Sekarang jumlah mobil mainan Rio bertambah menjadi 8 buah. Mobil mainan Rio bertambah menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 buah mobil mainan. Jika ditulis dalam kalimat matematika adalah lambang bilangan 6 ditambah 2 sama dengan 8. Jadi, jumlah mobil mainan Rio ada 8 buah mobil. Buka Bupena 1A halaman 126 dan siapkan stabilo kalian. Kita baca bersama-sama dulu. Rio memiliki 6 mobil mainan. Ayah membelikan lagi 2 mobil mainan. Membelikan lagi 2 mobil mainan. Sekarang jumlah mobil mainan Rio bertambah menjadi 8 buah. Soal di atas merupakan soal
penjumlahan. Karena ada kata membelikan lagi. Jadi mobil mainan Rio bertambah banyak. Bertambah berarti bertambah lebih banyak. Kata membeli lagi, menabung, menerima, dan memasukkan berarti bertambah. Nah, kalimat yang Ustazah garis bawahi, kalian garis bawahi di buku pena kalian ya. Jika kalian menemui kata membeli lagi, menabung, menerima, dan memasukkan dalam soal cerita matematika, berarti itu merupakan soal penjumlahan. Buka Bupena 1A halaman 127. Kita baca bersama-sama. Dino diminta mengambil 5 butir telur di lemari dapur. 1, 2, 3, 4, 5. Ketika diambil, telur pecah 1 butir. Telur pecah 1 butir. Banyak telur berkurang menjadi 4 buah. Telur Dino saat ini berkurang menjadi 4 buah. 1, 2, 3, 4. Jika ditulis dalam kalimat matematika, yaitu lambang bilangan 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Jadi sisa telur Dino sekarang ada 4 butir. Lihat Bupena 1A halaman 127 dan siapkan stabilo kalian. Ayo kita baca bersama-sama. Dino diminta mengambil 5 butir telur di lemari dapur. Ketika diambil, telur pecah 1 butir. Banyak telur berkurang menjadi 4 buah. Soal cerita di atas merupakan soal pengurangan. Berkurang berarti menjadi lebih sedikit. Nah, kalimat ini kalian beri garis bawah. Berkurang menjadi lebih sedikit. Kata pecah, hilang, diambil, dan dimakan berarti berkurang. Nah, kalimat ini juga kalian beri garis bawah. Kata pecah, hilang, diambil, dan dimakan berarti berkurang. Jadi, ketika kalian menemui soal cerita matematika dan di dalamnya ada kata pecah, hilang, diambil, dan dimakan, berarti itu termasuk soal pengurangan. Ayo berlatih. Bibi mempunyai 9 telur ayam. Sebanyak 4 telur ayam pecah. Ada kata pecah. Berapa sisa telur ayam Bibi? Nah, soal cerita tersebut termasuk soal cerita penjumlahan atau pengurangan. Perhatikan katanya. Ada kata pecah. Iya, betul. Soal cerita tersebut termasuk soal pengurangan. Jika ditulis dalam kalimat matematika adalah bilangan 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Jadi sisa telur ayam Bibi ada 5 butir. Hebat, jawaban kalian betul. Sering berlatih menyelesaikan soal cerita pengurangan dan penjumlahan ya, supaya kalian lebih terampil dalam berhitung. Anak hebat selalu patuh dan hormat kepada ayah dan bunda. Terima kasih sudah belajar dengan Ustazah. Anak kesayangan Ustazah, kagumi dan teladanilah Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW.
Jangan lupa klik subscribe, like, share, dan ketik absen pada kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.